Sobat, dia jelas-jelas menghancurkan hatinya. Lihat, apa yang dia lakukan. Ah, tidak mungkin. Apakah kamu tidak terluka? Hantu, 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 hantu. Bibilin, Bibilin. Luo Yuliang memesan 30.000 mata air naga langit di Tianan. Segera lihat Veda, aku akan membuat para dewa berdarah ke sungai. Biarkan hutang Daro keluarga Zhao dilunasi dengan Daro. Mata ganti mata. Qin Xiao pun cepat-cepat membawa Nona Lin ke rumah sakit untuk mencari pertolongan, karena lukanya yang lumayan parah. Ia begitu panik, lalu tanyakan pada perawat, di mana dokter? Ia butuh pertolongan pertama. Perawat itu masih banyak tanya. Qin Xiao dengan marah bilang bantu saja dulu. Perawat itu pun menyuruhnya masuk ke ruangan. Perawat itu pun sarankan agar Xiao menunggu di luar. Dia akan segera obati. Lalu seorang dokter pun masuk, bersama seorang pria. Namun nampaknya dia adalah orang jahat. Dia adalah bagian dari keluarga Zhao. Jadi jika berani mengobati dia, dokter dan perawat itu akan dipecat. Dan tanpa diduga, dengan sangat berani, pria ini beranjak, dan ingin menginjak Nona Lin, dan hal itu tidak akan dibiarkan saja oleh Xiao. Dokter itu pun yang takut dirinya dipecat, menyuruhnya untuk segera tinggal rumah sakit. Xiao pun heran, bukankah ini rumah sakit sepantasnya mengobati orang yang sedang sakit, mengapa menyuruhnya pergi? Lalu perawat itu pun hendak membalut lukanya terlebih dahulu, namun hal itu justru membuat dia digampar oleh sang dokter. Ia melarangnya untuk menyelamatkan. Qin Xiao pun masih memohon agar dokter itu bisa membantu selamatkan nyawa Nona Lin. Namun dokter itu yang takut akan kehilangan karirnya di rumah sakit itu, tetap kekeh menolak dan mengusirnya, dan katakan jika rumah sakit itu adalah rumah sakit terbaik nomor 11 di China, bagaimana bisa dia menanggung resiko akan kemarahan Tuan Zhao nantinya. Pria dari keluarga Zhao itu pun dengan sombongnya mengatakan biarkan saja Nona Lin mati, nanti dia akan mengirimkan karangan bunga. Lalu dokter itu pun ancam akan panggil petugas keamanan untuk mengusirnya, lalu tiba-tiba saja petugas keamanan itu masuk, dan tanpa diduga dia adalah anak buah Qin Xiao. Siapa yang akan Anda buang? Apa yang kamu bilang, masih berpakaian seperti ini? Apakah kamu berpura-pura menjadi cacat untukku? Itu bukan urusanmu di sini. Bos. Jika bukan karena fakta bahwa kamu sedang melakukan pekerjaan konstruksi di Beijing saat itu, peluang apa yang kamu miliki di tanganku? Aku tidak menyangka nyawa manusia akan dianggap enteng. Suasana berasap, kamu layak menjadi dokter sekarang. Bukan bos. Dia mengganggu ketertiban, aku sama sekali tidak menganggapmu serius. Luo Youyu, jangan bicara omong kosong kepada mereka. Selamatkan dia dulu. Itu ketua sekte, datang dan selamatkan dia, ketua sekte. Penjaga pintu. Wanita ini, bos, tidak bisa diselamatkan. Juga menyinggung keluarga Zhao. Jika keluarga Zhao tahu bahwa rumah sakit kita menyelamatkannya, kita bisa harus mati. Keluarga Zhao, buka mata anjingmu. Tunjukkan padaku dengan jelas. Apa ini? Perintah utama Tianmen. Perintah Tuan Tianmen. Jangan bicara tentang keluarga Zhao. Bahkan 4 jenderal besar kita, dia hanya seorang jenderal muda, di bawah Master Sekte. Kualifikasi apa yang harus berani dilakukan oleh keluarga Zhao, sentuh aku. Tapi, bukankah pemilik pintu menghilang 7 tahun yang lalu? Hilang? Orang yang berdiri di depanmu sekarang,
Itu adalah penguasa Tianmen. Master Sekte? Apa? Hanya sedikit, tersenyumlah. Tidak. Tidak guru. Saya tidak melihat apapun. Tidak ada apapun untuk tonton. Jika aku membunuhmu, sebagai pemimpin sekte, beri aku 100, aku juga tidak boleh menyinggung perasaanmu. Jangan pergi. Dan kejam, tidak peduli. Berapa banyak kejahatan yang telah kamu lakukan, aku masih ingin memeriksa keinginan terakhirmu sendiri. Kecuali hari ini, dan perjalanan yang melelahkan, mereka mati dan kamu yang disalahkan. Ya. Terburu-buru, keluar dulu. Pemilik pintu? Hanya salah paham. Itu semua salah paham. Tolong maafkan saya. Saya bingung saat ini. Ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda di sini. Mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa terkikisnya dukungan dinasti Zhou oleh keluarga Zhao telah mencapai tahap yang serius. Jika ini terus berlanjut, Dazu mungkin akan benar-benar busuk dari dalam keluar. Tahun-tahun ini, keluarga Zhao berkuasa, melakukan terlalu banyak hal. Semua orang berpegang teguh pada rumah mereka. Pintu ambil faksi Ling terlebih dahulu. Panggil untuk mengangkat senjata seperti aku. Memanfaatkan keluarga Zhao untuk berpartisipasi dalam hadis. Malaikat Agung mengatur kekhawatiran mereka. Wang baik-baik saja. Kita harus menyelamatkan Gulin Yiren. Aku berutang pada Lin keluarga, terlalu banyak. Nona, mereka tidak pernah membayangkan hati menciptakan pahlawan. Catatan Dewa Zhao Sang. Jangan khawatir, Huang Kunzang telah menjawab. Qin Xiao bunuh diri, Lin Sui sudah mati. Tidak ada yang akan tahu selanjutnya, apa yang kita lakukan. Upacara medali kehormatan, ini adalah upacara penobatan keluarga Zhao kami. Akhirnya meninggal. Bagaimana dengan konsorsium Ling Xiao? Karena Qin Xiao berani memprovokasi saya, lalu beritahu dia konsekuensi dari memprovokasi saya. Putrinya akan bergabung dengan keluarga Zhao kami selama beberapa generasi. Pada saat itu, konsorsium Ling Xiao juga akan menjadi bertanggung jawab atasmu. Hahaha. Kalau begitu, aku akan mengucapkan terima kasih di sini sebelumnya. Bagus sekali. Ayah mengajar dengan baik. Selamat kepada ayahku atas keberhasilannya memimpin masa. Huang Feihu adalah salah satu dari 4 jenderal besar Tianming. Masih belum jelas, apakah dia belum dihilangkan. Tata letak kuil telah diatur. Hari ini adalah hari kematiannya. Hahaha. 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 Beberapa saat kemudian, Jenderal Huang Feihu pun datang ke tempat itu bersama Nona Xia Yubing untuk memberi kehormatan kepada Tuan Zhao. Lihatlah betapa senang hati Tuan Zhao, karena hari itu dia akan dipromosikan menjadi pemimpin sekte baru dinasti Zhou. Tuan Huang pun memberitahu, jika dia membawa sebuah pedang naga laut suci, pedang untuk master, hanya mereka dengan hati dan jiwa tulus bisa menang, lalu menyuruh Tuan Zhao untuk menghunus pedang itu. Tuan Zhao dengan percaya dirinya melangkah ke arah pedang itu, lalu mengambil pedang naga tersebut. Namun tanpa diduga, saat dia mencoba menghunus pedang itu sangat kuat untuk dihunus. Ia mencoba kedua kalinya, tetap sama. Bahkan berulang kali masih gagal. Lalu tiba-tiba saja, Qin Zhao datang ke tempat itu bersama anaknya dan Nona Lin. Zhao Jianshan, kamu tidak layak untuk pengertianku. Qian Xiao,